Titrasi formal asam amino. Tujuan praktikum mahasiswa menguasai prinsip-prinsip K3, pengelolaan laboratorium dan teknologi, penggunaan alat dan instrumen kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Indralaya, Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2019. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arvina Julira dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Mega Wulandari. Perkenalkan, saya Nuril Hidayatul Humairah. Dasar teori. Selama hidrolisa suatu protein, sejumlah gugus karboksil dan amino bertambah terus. Penentuan kuantitatif salah satu gugus tersebut akan merupakan petunjuk yang baik untuk mengetahui derajat hidrolisanya. Menurut teori Zwitterion, kalau satu asam amino dalam larutan dititrasi dengan basa, ini berarti ion hidrogen dari gugusan amonium yang dititrasi. Karena gugus amonium dari asam amino adalah baper pada daerah pH tinggi di atas pH 11. Karenanya tak mungkin untuk mentitrasinya pada titik akhir suatu indikator. Hal yang sama terjadi karena gugus karboksil adalah baper pada daerah pH rendah. Tidak mungkin juga untuk mentitrasinya dengan asam. Oleh karena itu, ditambahkan formaldehid pada larutan asam amino tersebut agar bereaksi dengan gugus amino yang tak bermuatan hingga memungkinkan gugus amonium membuffer di daerah pH yang lebih rendah dan dapat dititrasi pada titik akhir suatu indikator secara kuantitatif. Alat: kertas saring, bunsen, gelas beker, gelas ukur, hot plate, buret, penaras air, penjepit, rak dan tabung reaksi. pH meter, magnetic stir, pipet filler dan pipet ukur, Erlenmeyer dan sendok spatula. Bahan: larutan gelatin 5%, NaOH 0,2 m, HCl 0,1 m, formaldehid 40%, indikator pp, dan larutan tripsin atau usus ayam 1%. Siapkan larutan gelatin 5% sebanyak 100 ml ke dalam Erlenmeyer. Kemudian tambahkan 1 ml indikator pp. Kemudian NaOH tetes demi tetes sampai berwarna merah muda. Kemudian HCl tetes demi tetes sampai warnanya hilang. Masukkan gelatin yang telah dinetralisir tadi ke dalam inkubator 38 derajat Celcius. Buatlah 25 ml tripsin dengan mencampurkan usus ayam dan air sebanyak 200 ml. Kemudian panaskan dalam penaras air selama 15 menit dan saringlah larutan tersebut. Kemudian tambahkan 1 ml indikator pp. Kemudian NaOH tetes demi tetes sampai berwarna merah muda. Kemudian HCl tetes demi tetes sampai warnanya hilang. Tepat menit 0, tambahkan larutan tripsin ke dalam larutan gelatin lalu aduk. Ambil 2 larutan dengan volume 10 ml dan 10 ml. Lalu panaskan sampai mendidih dengan menggunakan bunsen.
Ulangi langkah yang sama seperti pada menit 0 tadi untuk menit 15, 30, 60, 90, dan 120. Ambil 15 ml formaldehid. Tambahkan 3 tetes indikator PP. Pada menit 0, lakukan titrasi secara duplo dengan menggunakan NaOH. Pada menit 15, lakukan titrasi secara duplo dengan menggunakan NaOH. Pada menit 30, lakukan titrasi secara duplo dengan menggunakan NaOH. Pada menit 60, lakukan titrasi secara duplo dengan menggunakan NaOH. Pada menit 90, lakukan titrasi secara duplo dengan menggunakan NaOH. Pada menit 120, lakukan titrasi secara duplo dengan menggunakan NaOH. Berikut ini merupakan data hasil pengamatan, di mana pada waktu 0 didapatkan rata-rata volume NaOH yaitu 1,15. Dan pada waktu 15 menit didapatkan rata-rata NaOH 1,2 mili. Kemudian pada waktu 30 menit didapatkan rata-rata NaOH sebesar 1 mili. Pada waktu 60 menit didapatkan rata-rata NaOH sebesar 1,15 mili. Pada waktu 90 menit didapatkan rata-rata NaOH sebesar 1 mili. Pada waktu 120 menit didapatkan rata-rata NaOH 1,05 mili. Berikut ini merupakan kurva hubungan volume NaOH terhadap waktu selama titrasi berlangsung. Pembahasan. Dalam percobaan ini dilakukan titrasi formal asam amino. Reagen yang digunakan adalah larutan gelatin. Gelatin merupakan polipeptida yang larut dalam air. Hal ini terbukti dengan mudah larutnya gelatin ketika ditambahkan ke dalam aqueous. Gelatin merupakan gelting agent atau bahan pembuat gel sehingga perlu diinkubasi pada suhu 38 derajat Celcius. Bila suhu inkubasi di atas 38 derajat Celcius, maka kemungkinan akan terbentuk gel yang akan mempengaruhi proses degradasi untuk menghasilkan asam amino. Berikut ini merupakan reaksi yang terjadi. Adapun larutan protein yang telah dinetralkan dengan basa NaOH ditambahkan formalin sehingga membentuk dimetilol. Dengan terbentuknya dimetilol ini berarti gugus aminonya sudah terikat dan tidak akan mempengaruhi reaksi yang terjadi antara gugus asam dengan basa, sehingga titik akhir titrasi dapat diakhiri dengan tepat. Indikator yang digunakan adalah fenolfetalin. Bila titik akhir titrasi diperoleh tepat, maka akan terjadi perubahan warna larutan dari bening menjadi merah muda. Kesimpulan, yang pertama, protein dapat dihidrolisis dengan enzim protase dan melalui titrasi formal asam amino. Kemudian yang kedua, pada saat larutan gelatin diinkubasi harus diperhatikan suhu 38 derajat Celcius agar tidak terjadi kerusakan pada enzim. Yang ketiga, saat larutan dititrasi dengan NaOH terjadi reaksi yang menghasilkan natri dimetilol. Terima kasih telah menyaksikan video kami.